Assalamualaikum anak-anak yang soleh dan solehah. Hari ini Ustazah akan bercerita tentang sosok ibu yang sangat luar biasa. Namanya adalah Siti Hajar. Ada yang pernah mendengar namanya? Ya, betul. Siti Hajar merupakan ibu dari seorang nabi, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Beliau juga merupakan istri dari seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, suatu hari Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan istrinya Siti Hajar dan juga bayi kecil mereka Ismail di tengah padang pasir yang sangat kering, yang sangat panas. Di padang pasir itu tidak ada air, tidak ada pohon-pohon, tidak ada rumah, dan tidak ada satu orang pun yang ada di padang pasir tersebut kecuali Siti Hajar dan juga bayi kecil Ismail. Tapi apa yang terjadi? Siti Hajar tidak marah. Siti Hajar sama sekali tidak menangis. Beliau tetap berhusnuzon kepada perintah Allah dan beliau berkata, jika ini perintah Allah, maka Allah akan menjaga kami. Subhanallah, begitu besarnya kesabaran dari Siti Hajar ketika ditinggalkan di padang pasir yang sama sekali tidak ada kehidupan, tidak ada air segelas pun di sana. Anak-anak, bayi kecil Ismail mulai menangis. Ayah. Kenapa? Dia haus. Bayi kecil Ismail mulai kehausan. Siti Hajar pun merasa cemas dan juga panik karena bayi kecilnya kehausan. Siti Hajar pun berlari-lari mencari air dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah yang jaraknya terbilang jauh. Jalan kaki, berlari-lari. Satu kali balikan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, tidak mendapatkan apa-apa. Siti Hajar tidak bertemu dengan seorang pun di sana dan tidak mendapatkan air satu gelas pun. Dua kali balikan, Siti Hajar pun tidak menyerah. Terus berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dengan harapan ada yang bisa membantunya dan Siti Hajar pun bisa memberikan air minum kepada bayi kecil Ismail. Tapi setelah dua kali balikan, dia berlari-lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, Siti Hajar tidak mendapatkan lagi air segelas pun. Siti Hajar lelah. Iya, lelah. Tapi beliau tidak sama sekali menyerah. Beliau mencoba berlari-lari kembali dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dengan harapan yang sama, mendapatkan air untuk diberikan kepada bayi kecilnya, yaitu Ismail. Tapi di balikan ketiga, Siti Hajar tidak mendapatkan bala bantuan kembali. Tetap sama saja. Tapi Siti Hajar tetap yakin bahwa selama kita berusaha, pasti Allah akan menolong kita. Siti Hajar
bolak-balik dari Bukit Safa ke Marwah sampai 7 kali. Bayangkan anak-anak, Siti Hajar berlari-lari tersebut di bawah terik sinar matahari yang sangat panas, yang sangat kering. Demi siapa? Demi anaknya, demi Nabi Ismail, supaya tidak kehausan lagi. Setelah Siti Hajar bolak-balik sebanyak 7 kali, keajaiban pun datang kepada mereka. Allah pun menolong mereka. Ketika Siti Hajar mulai kelelahan, beliau melihat ada air yang terpancar dari tanah dari bawah kaki kecil Nabi Ismail. Air itu adalah air Zam-Zam. Ya, betul. Air yang bisa kita minum sampai saat ini ketika kita pergi ke Mekah. Anak-anak, kisah Siti Hajar ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang ibu sangat sayang kepada anaknya, layaknya Siti Hajar kepada anak kecilnya, yaitu Nabi Ismail. Kemudian ibu selalu berjuang untuk anaknya, dan ibu adalah hadiah dari Allah yang harus kita sayangi. Maka kalau kita ingin menjadi anak yang soleh dan soleha, kita harus berbakti kepada ibu. Dengan cara apa, Ustazah? Yang pertama, kita bisa mendengarkan nasihat ibu, membantu ibu ketika di rumah, kemudian tidak membentak ibu dan juga berkata kasar kepada ibu, dan selalu mendoakan ibu. Karena surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Kalau kita sayang ibu, insya Allah pun sayang kepada kita. Nah, sekarang cung, siapa yang mau berbakti kepada ibu? Bagus. Nah, setelah kalian pulang dari sekolah, kalian harus berbakti kepada ibu. Caranya macam-macam. Bisa misalkan membereskan mainan, membereskan tempat tidur, kemudian membantu ibu ketika di rumah, berkata baik kepada ibu dan tidak membantah perkataan ibu. Nah, itu dia cerita dari ibu hebat yang bernama Siti Hajar. Mudah-mudahan kalian semua menjadi anak yang soleh dan soleha, yang senantiasa berbakti kepada ibu, yang berbakti kepada orang tua, khususnya kepada ibu. Nah, sekian, terima kasih. Sampai jumpa di besok. Sampai jumpa di pembelajaran besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.